Satu, cepat, waktu kita terbatas. Kita berhenti di 5:15. Sebelah sini, silakan. Baik. Setelah orang berdiri, tutup dulu itu, pakai kertas, tutup dulu. Bisa bantu ditutup. Pelan-pelan, supaya lebih kelihatan ya, ibunya lihat. Baik, pelan-pelan. Sudah. Yang pakai peci, karena pakai peci jadi imam. Apa? Baik. Yang lain duduk, Pak, duduk dulu. Nah, sekarang perhatikan ya, kita mulai simulasinya pelan-pelan. Mohon sebelah sini, dikit. Simulasi pertama, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki sendirian. Silakan kemana? Bebas. Silakan. Baik, lihat. Ini sudah baik posisinya. Perhatikan pelan-pelan. Jadi jangan canggung ya. Kalau ada kita ingin bermakmum, imam satu laki-laki, makmumnya langsung samping kanan. Posisi kaki rapat aja. Nggak usah ada jarak, rapat saja. Ya. Hanya dalam keadaan ini boleh makmum, ingat sejajar dengan imam itu boleh sah kalau mau sejajar. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1367. Rasulullah pernah sholat dengan Ibnu Abbas, itu pernah ditarik Ibnu Abbas ke depan disejajarkan. Ya, jelas di sini? Ya. Tapi boleh juga, ini yang mayoritas ulama membedakan imam dengan makmum, imam lebih maju sedikit di posisi di kanan, tapi imam lebih maju seperti inilah persis. Ya. Dan ini dipandang menurut ulama fikih yang lebih kuat. Walaupun yang pertama tadi tidak salah juga. Ini lebih kuat. Karena ternyata ketika Ibnu Abbas itu ditarik, usianya masih kecil. Masih usia 3-4 tahun, ingin ikut tahajud bersama Nabi. Khawatir terjadi sesuatu di belakang, ditarik oleh Rasulullah. Disampingkan. Ya. Jadi sah salatnya mau di samping begini, ataupun sejajar itu sah. Ya. Yang salah misalnya ini di sini, ini makmumnya di belakang sendirian. Ya. Baik. Sekarang datang seseorang, tahan dulu. Ya. Mohon izin sebentar. Siapa lagi Pak supaya nggak mudah bolak-baliknya, nggak sulit nanti. Silakan. Apa? Di sebelah sana. Bolak-balik apa? Tunggu di sana langsung. Ya. Pakai peci. Duduk aja di sana. Duduk aja dulu. Baik, duduk dulu. Ya. Siapa yang sekarang? Perhatikan. Ada makmum masbuk mau masuk. Posisi sedang begini. Ya, silakan. Apa yang antum lakukan? Terserah. Ulang, maju sini, maju dulu, diulang, pelan-pelan. Sebentar. Pertama, yang biasa dilakukan aja. Pokoknya mau benar, mau keliru, terserah antum. Satu itu. Yang kedua, jangan dengarkan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bebas. Mundur, pelan-pelan ya. Sebetulnya dalam redaksi hadis tidak ada menepuk, pelan-pelan, tidak ada mencolek. Tidak ada juga yang lain misalnya, redaksinya hanya sekedar mengingatkan saja, memberikan isyarat yang memahamkan akan ada orang baru supaya saf dibentuk berjamaah. Maka dari sini terbuka dari ulama untuk ijtihad. Ada yang bertakbir langsung. Jadi begitu ini di sini, apa? Lagi. Yang satu bertakbir, Allahu Akbar, dia kencangkan. Allahu Akbar, saat takbir ini mundur. Ada yang demikian. Tapi ada yang saat takbir juga ini belum menduga jamaah, begitu Allahu Akbar mungkin sholat sunnah, bisa terjadi ya. Maka dicarilah yang penting bila ada isyarat yang memudahkan, dipahami ini untuk mundur, maka sah dilakukan di apapun itu, mau takbir, mau mencolek misalnya, atau menepuk, sah. Yang penting wajar dilakukan ya. Tadi sudah ditepuk ini, silakan mundur, bisa masuk seorang lagi. Pelan-pelan. Masuk ke sini, yakin? Pelan-pelan. Sekarang ini bagus posisinya. Tapi yang paling penting adalah, satu lagi, bebas Pak, agak cepat. Silakan. Ya. Panitia tolong dicatat ya, yang maju ini nanti saya kasih buku, insya Allah saya titipkan. Sampai sini aja, kalau maju lagi enggak. Sudah? Baik. Nah, posisi seperti ini, perhatikan. Yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Jadi kalau sudah saf mau disusun seperti ini, misal mau maju, jangan terlalu doyong ke kanan semua, tidak. Kiri semua, tidak. Tapi perhatikan di mana posisi imam. Kalau sudah masuk bagian pertengahan, pertama ambil kanan dulu, kanan imam. Setelah itu baru kiri. Kanan imam, kiri lagi, sampai sempurna, semua seimbang. Jelas sampai sini, Pak? Nah, sekarang saya mau masuk ke ibu ya, diturun semua, duduk. Bapak jangan, karena imam. Sekarang perhatikan, imam laki-laki,
bermakmum ibu perempuan, istri di rumah ingin bermakmum pada suami. Maju sebentar Pak. Cari yang agak ini pas ya. Boleh nggak apa-apa Pak, silakan bangun. Ini suami, maaf Bapak, dalam posisi istri misalnya ya. Baik, agak mundur sebentar. Mau kemana posisinya? Ini suami, ini istri, ingin berjamaah. Hati-hati, barangkali antum ke rumah berjamaah posisi nggak tepat. Ini suami, ini dalam posisi istri. Mau kemana terserah, bebas. Yakin? Tanya teman atau telepon kawan? Tidak ada? Yakin di sini? Baik, insyaallah. Baik, ibu perhatikan, kalau seorang suami jadi imam, makmumnya perempuan, maka posisinya bukan di kanan, bukan di kiri, bukan juga nyerong, tapi tepat di belakang imamnya. Oke, mundur sebentar. Tapi jaraknya, awas kita fokus sekarang. Jaraknya tidak terlampau dekat, diberikan jarak. Ya. Misal satu saf untuk sujud, tetap di belakang. Supaya nanti kalau sekiranya ada anaknya yang laki-laki, dia mau ikut bergabung, dia bisa mengambil saf ini atau langsung di samping ayahnya. Ya, jelas di sini? Di posisinya bukan kanan, bukan samping kiri, tapi tepat di belakangnya dengan ada jarak. Sekarang posisinya imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Ini kakak, ini adik, atau ini ibu, ini adik perempuannya. Silakan, kemana posisinya? Bebas Pak, ya silakan. Silakan. Gak pernah ya? Gak pernah ya? Silakan. Nggak apa-apa, memang mesti salah. Kalau benar curiga saya. Kalau salah. Silakan. Bebas. Gak tau dah. Ya. Baik, pelan-pelan. Ini perempuan. Ini perempuan. Ambil posisi kanan. Sini Pak, masuk. Perhatikan Bu ya. Dan tidak lebih maju imamnya, makmum tidak mundur, tapi sejajar. Oke, kalau sholat berdua ini pas sejajar. Datang kawannya misal, perempuan lagi. Kemana? Di situ saja, nggak ngasih isyarat? Ya nanti. Baik. Ini dua-duanya keliru, ya. Ke depan, kanan. Sudah? Boleh, nggak apa-apa. Ini tidak usah ngasih isyarat, tidak perlu menepuk, jangan di belakang, langsung ke kiri Pak. Masuk saja. Nah, maaf Bu ya, sebentar. Ini penting untuk para ibu. Ini nggak usah maju dan ini tidak perlu mundur, sejajar. Dalam redaksi An-Nasai awsatuhunna, imamnya di tengah-tengah posisinya. Ya, persis ketika masuk ini pun kanan, itu kiri dan seterusnya. Ya, jadi sejajar dibentuknya. Ya, jelas sampai sini? Baik, sekarang terakhir. Perhatikan sini, mundur Pak. Nanti saya tampilkan gambarnya. Mundur, tetap jadi imam. Sekarang bangkit semuanya. Bapak yang hijau jangan dulu. Posisi depan sini. Perhatikan, ini yang paling akhir. Ini disebut oleh Abu Hurairah, ya, disebutkan di Al-Bukhari nanti, bahwa ini adalah satu sunnah yang hampir punah. Ya, karena nggak banyak orang tahu, jarang dipraktekkan. Ini saf sudah penuh seluruhnya. Penuh satu ini. Tiba-tiba datang Pak di belakang, datang sendirian misalnya. Ini posisinya kemana Bapak? Ini sudah penuh ya, satu saf ini. Pak kemana? Laki-laki. Semua laki-laki. Saya ulang sebentar. Ini maju dulu, maju. Lihat sini, semua fokus. Ini satu saf ini sudah penuh semuanya. Bapak datang sendirian. Bapak kemana? Ini akan dialami situasinya. Ya, silakan. Jangan dengarkan bisikan-bisikan yang tidak penting. Bebas. Silakan. Sudah penuh satu ini, sudah penuh. Ya. Oh, terserah. Agak cepat saja, silakan. Di mana posisinya? Sini. Sudah? Langsung takbir? Baik, perhatikan ini, perhatikan. Ini mungkin situasi yang dihadapi, tapi jarang dipraktekkan. Karena jarang, jadi nggak terbiasa. Anda membiasakan sesuatu yang tidak benar, bagi yang benar tidak terbiasa. Membiasakan sesuatu yang benar pada yang tidak benar pun kita nggak akan biasa. Biasa taklim, bisa mau kumpul-kumpul tidak jelas itu nggak akan biasa. Tapi kalau biasa ngobrol yang tidak bermanfaat, untuk yang bermanfaat susah. Ya, perhatikan sekarang, dalam posisi seperti ini ada sebetulnya sunnah yang bisa dipraktekkan. Beri isyarat yang tepat di belakang imam. Ya, jangan nengok sedang sholat, ke depan dulu.
Hadap sana. Ini persis yang di belakang imam, itu bisa diberi isyarat. Misal ditepuk atau takbir. Persis berdiri, begitu ditepuk, ini mundur. Nah, ini merapatkan syaf, jadi sama syafnya. Yang ini nanti bergeser yang kanan. Bergeser, yang kanan bergeser. Ini ikut bergeser secara wajar sehingga di sana kosong satu kan? Nah, jadi begitu ada masuk lagi langsung ke sana. Ke ujung sana. Tapi ini pun hanya boleh dipraktekkan bila masyarakatnya sudah paham dengan hukumnya. Ya. Kalau tidak mengerti jangan dicoba-coba. Ya. Anda datang di sini ada tepuk misalnya kan, dan tidak boleh memaksa kita tarik jangan. Ya. Tidak, itu tidak tepat betul. Nah, pernah terjadi di salah satu tempat di Tajikistan, ya pernah. Itu paham hukum. Dan ini jangan coba-coba dipraktekkan juga. Paham hukum mengerti ya. Jadi begitu ini ditepuk, ini mundur, dia masuk ke sini. itu pernah rame itu ya.